Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari Faisal Assegaf, wartawan Tempo dituduh Hizbullah Lebanon Zionis. Faisal Assegaf, wartawan Tempo di Indonesia, terlebih pengamat Timur Tengah, dan semua beritanya soal Timur Tengah, terlebih berita soal perang dengan kelompok Hamas dengan Israel, selalu beredar di Indonesia. Setelah Israel sudah menguasai kelompok Hamas di jalur Gaza dan Rafah, selanjutnya Israel menyerang pejuang Hizbullah di Lebanon, karena kelompok Hizbullah sering menyerang Israel dengan rudal di lapangan olahraga sampai ada yang meledak di tengah kota dan meninggal warga sipil Israel 20 orang dan luka berat banyak di tengah-tengah masyarakat sipil. Menurut ketentuan hukum perang internasional, dilarang menyerang warga sipil yang tidak bersenjata. Melihat perkembangan perang antara Israel dengan pejuang Hizbullah di Lebanon, dan Israel secara beruntun berhari-hari mengebom kelompok pejuang Hizbullah hingga pejuang Hizbullah mulai melemah, melakukan perlawanan dengan Israel hingga pejuang Hizbullah mengajukan gencatan senjata dan Israel menolak gencatan senjata tersebut terus membombardir pejuang Hizbullah hingga kota Beirut hancur dan masyarakat Lebanon mengungsi jauh sampai ke daerah Suriah untuk menjauh dari serangan Israel yang bertubi-tubi ke daerah Beirut. Dan Israel dalam waktu 24 jam, Israel menyerang 3 negara Arab, yaitu negara Lebanon, negara Yaman, dan negara Suriah. Melihat perkembangan perang Israel dengan pejuang Hizbullah di Lebanon yang beritanya banyak mendapat perhatian di Indonesia, akhirnya sampai Faisal Assegaf berangkat dari Indonesia menuju ke Lebanon sekitar tanggal 1 Oktober tahun 2024. Sesampainya di lapangan terbang Lebanon, setelah naik mobil menuju alamatnya, kelompok pejuang Hizbullah menangkap Faisal Assegaf yang dicurigai intelijen Zionis. Langsung dibawa ke markas pejuang Hizbullah, langsung diinterogasi. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara 1 malam. Katanya kamar mandi hanya pagi hari yang bisa dipakai, dan selama diinterogasi tersebut sangat menderita dalam pertahanannya. Itu dari hasil interogasi diduga tidak cukup bukti sebagai intelijen Zionis, dan pagi harinya dilepas langsung menuju kedutaan besar Indonesia di Lebanon, dan tanggal 2 Oktober kembali ke Indonesia. Faisal Assegaf sebagai wartawan Kompas selaku warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan tidak baik dari pejuang Hizbullah sangat disesalkan. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak mengutuk pejuang Hizbullah. Padahal Faisal Assegaf tidak ada melakukan kesalahannya. Terbukti kelompok pejuang Hizbullah melepaskannya. Kalau Faisal Assegaf ada unsur kesalahan masuk ke Lebanon, pasti sudah ditahan pejuang Hizbullah. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertindak diskriminatif ketika pejuang Hizbullah melakukan kesalahan dengan Faisal Assegaf selaku wartawan Kompas Indonesia dan rakyat Indonesia tidak mengutuk pejuang Hizbullah. Tetapi kalau Israel membalas serangan kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah yang menjadikan masyarakat sipil Hamas mati sebanyak 30.000 orang selama perang 10 bulan. Langsung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan. Padahal berdasarkan hukum perang internasional, kematian lebih 30.000 orang masyarakat sipil tidak bisa disalahkan kepada Israel, karena Israel tidak pernah membunuh masyarakat sipil Hamas.
karena sebelum membombardir jalur Gaza dan Rafah, Israel sudah memberi peringatan selama 20 hari agar masyarakat sipil Hamas meninggalkan jalur Gaza dan Rafah, mengungsi ke tempat lain. Tetapi masyarakat sipil Hamas tidak mau mengungsi dan tetap berada di jalur Gaza ketika sudah lewat peringatan 20 hari. Lalu Israel membombardir jalur Gaza dan Rafah. Berakibat serpihan bom tersebut mengenai kepada warga sipil Hamas hingga mati lebih 30.000 orang selama 10 bulan. Dan kematian masyarakat sipil Hamas lebih 30.000 orang, risiko mereka sendiri tidak mau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Oleh karena itu, kematian 30.000 warga sipil Hamas tidak bisa dipersalahkan kepada Israel. Berdasarkan alasan tersebut, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan tidak sesuai aturan hukum perang internasional. Karena dalam hukum perang internasional, sebelum menyerang harus diumumkan dulu kepada masyarakat agar mengungsi ke tempat lain. Militer tidak boleh membunuh masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Militer hanya boleh membunuh militer dan masyarakat sipil yang dipersenjatai seperti kelompok Hamas dan pejuang Hizbullah, Lebanon, dan Houthi yang dipersenjatai di Yaman. Dalam serangan kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 kepada Israel, hingga warga Israel mati lebih 1.200 orang, meliputi anak bayi, orang tua, anak-anak, anak gadis setelah diperkosa lalu dibunuh. Demikian juga kelompok Hamas menyandra warga Israel lebih 200 orang yang disembunyikan di dalam terowongan jalur Gaza dan Rafah. Begitu biadabnya kelompok Hamas sampai melanggar dua aturan hukum perang internasional. Pertama, kelompok Hamas membunuh warga sipil Israel. Dalam aturan hukum perang internasional, tidak boleh membunuh masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Kedua, ketika kelompok Hamas menyerang Israel tanpa ada pemberitahuan sebelumnya akan menyerang Israel dengan maksud agar masyarakat sipil mengungsi ke tempat lain, malah kelompok Hamas sengaja membunuh 1.200 warga sipil Israel. Kedua hal ini seharusnya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk kelompok Hamas. Seharusnya Perserikatan Bangsa-Bangsa menghukum kelompok Hamas atas perbuatannya yang melanggar hukum perang internasional. Malah Mahkamah Internasional lewat ICC atau Peradilan Internasional di Belanda akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tetapi tidak jadi ditangkap karena Presiden Amerika Serikat mengancam bila sampai JCC atau Peradilan Internasional menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menghancurkan Peradilan Internasional di Den Haag Belanda tersebut. Karena Israel menyerang kelompok Hamas alasan membela diri atas serangan kelompok Hamas tanggal 7 Oktober ke Israel yang banyak korban mati masyarakat sipil Israel. Harapan saya, Faisal Assegaf yang mendapat perlakuan tidak baik dari pejuang Hizbullah Lebanon, di mana Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak mengutuk pejuang Hizbullah Lebanon, seakan Faisal Assegaf, wartawan Kompas Indonesia selaku warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia tidak ada artinya. Tetapi kalau Israel dengan alasan membela diri membalas serangan kelompok Hamas yang berakibat masyarakat sipil Hamas mati lebih 30.000 orang, sudah sesuai dengan aturan hukum perang internasional. Tetapi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan tidak sejalan dengan hukum perang internasional.
Sekian dan terima kasih.